Halo, perkenalkan nama saya Klesia Agatha Simanjuntak. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung dengan NPM 1915-04-1050. Video yang saya buat merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Lia Lismeri STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1. Garis besar pembahasan pada materi sedimentasi kali ini ialah yang pertama membahas tentang pengertian serta prinsip sedimentasi, kemudian yang kedua mekanisme sedimentasi secara semi-batch, batch, dan continue, dan yang ketiga ialah perhitungan pada percobaan sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk memisahkan atau mengendapkan zat-zat padat atau tersuspensi non-koloidal dalam air. Hasil dari suatu proses sedimentasi adalah cairan yang bening dan selari yang lebih pekat konsentrasinya. Prinsip sedimentasi ialah pengendapan partikel-partikel padat dari dalam fluida atau selari secara gravitasi. Berikut adalah mekanisme sedimentasi secara semi-batch. Bagian A merupakan zona cairan bening, bagian B merupakan zona konsentrasi seragam, bagian C merupakan zona ukuran butir tidak seragam, dan bagian D merupakan zona partikel padat terendapkan. Pada sedimentasi semi-batch, hanya terdapat cairan keluar atau masuk saja, jadi kemungkinan hanya ada selari yang masuk atau beningan yang keluar. Berikut adalah mekanisme sedimentasi secara batch. Mula-mula, partikel dengan konsentrasi seragam akan mengendap secara bebas atau free settling dalam suatu suspensi atau selari tertentu pada zona B. Partikel-partikel yang berada di zona B akan mengendap dengan kecepatan pengendapan atau setting velocity yang sama, sehingga akan dihasilkan suatu zona A yang bebas partikel dengan ketinggian interface suspensi yakni Z2. Pada waktu yang bersamaan pula mulai terlihat zona C yakni zona transisi dan zona D yakni zona yang dengan partikel padat terendapkan. Masing-masing zona memiliki kepekatan suspensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan zona B. Proses sedimentasi terus berlangsung hingga akhirnya semua partikel mengendap atau aktivitas pengendapan telah selesai dan hanya ada dua zona akhir yaitu zona A, zona bebas partikel atau zona cairan bening, dan zona D, zona tumpukan partikel dengan ketinggian interface yakni Z3. Selama sedimentasi berlangsung, ketinggian zona akan berubah-ubah. Keadaan di mana tepat terjadi dua zona akhir yakni zona A dan zona D disebut dengan critical point. Sedimentasi yang terjadi ialah tinggal pemampatan padatan pada zona D yang berlangsung sangat lambat. Berikut adalah mekanisme sedimentasi secara kontinu. Pada bagian A merupakan zona cairan bening, bagian B merupakan zona konsentrasi seragam, bagian C merupakan zona ukuran butir tidak seragam, dan bagian D merupakan zona partikel padat terendapkan. Pada proses kontinu, terdapat selari yang masuk dan cairan bening yang keluar pada saat yang bersamaan. Apabila kondisinya steady state, maka ketinggian cairan akan selalu tetap. Berikut adalah kurva yang menghubungkan waktu dan tinggi sedimentasi pada proses sedimentasi secara batch. Untuk menghitung kecepatan sedimentasi digunakan rumus VL sama dengan ZI min ZL per theta L. Dengan keterangan VL ialah kecepatan sedimentasi, ZI ialah tinggi zona bebas partikel, ZL ialah tinggi interface dari zona yang masih mengandung partikel, theta L ialah waktu sedimentasi. Untuk menghitung konsentrasi selari pada theta L, digunakan rumus CL sama dengan C0 dikali Z0 per ZI. Dengan keterangan CL ialah konsentrasi selari pada waktu theta L, C0 adalah konsentrasi selari mula-mula, ZI ialah tinggi zona bebas partikel, ZL ialah tinggi interface dari zona yang masih mengandung partikel, dan theta L ialah waktu sedimentasi. Demikian pemaparan materi sedimentasi oleh saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.